Halo semua, selamat siang. Saya di sini sebagai orang member ya. Saya di sini akan menceritakan kejelasan tentang beberapa peraturan yang ada dalam Aristoteles. Walaupun kita di dunia maya, kita berharap melakukan semuanya secara adil dan tidak berat sebelah. Banyak akan saya bahas di sini masalah reglok. Reglok ada dua jenis, ada jamot sama jamopit. Jadi itu harus dipahami. Ini perlu onel sama member semua tahu. Reglok itu bukan sepihak aja, harus komunikasi dulu sama member, jangan asal main reglok. Dan perlu juga saya ingatkan, sebagai owner harus lebih bijaksana, jangan memanfaatkan adminnya aja. Anda berdiri mau jadi owner, kalau nggak ada member nggak bakalan bisa. Tapi member bisa berdiri CR-nya tanpa owner pun bisa, karena mereka bisa sepakat, apalagi kalau mereka saling percaya. Jadi harus ingat kalian itu para owner. Saya bukan menyalahkan owner ya, jadi biar owner semua saling mengerti ya. Jangan ada bermain licik, ada bermain di sebelah pihak tanpa memikirkan pihak lainnya, nggak tanpa memikirkan efek-efek lainnya buat member atau buat yang lainnya. Saya berani buat kayak gini video berikutnya karena emang saya ini lagi korban reglok yang onel, yang CR baru jalan tiba-tiba reglok. Semua member kaget, katanya dia udah komunikasi sama member, tapi kenapa tidak semua member di CR tahu? Itu kan satu hal yang mencurigakan. Siapapun ditanya, di CR itu harusnya ada info dulu, gimana pada member ini masih mau lanjut gak? Harus ditanyakan dulu. Apa yang mau ini harus ditanyakan dulu. Jangan sesuka-sukanya, nggak nongol sampai 1 bulan, tiba-tiba nongol bikin reglok. Saya nggak perlu sebut nama ya, pasti di sini banyak nanti yang udah nonton ini pasti tahu siapa yang saya maksud. Nggak perlu saya sebut nama, karena juga kalau kita sebut nama, biasalah banyak orang sekarang so ini, padahal dia nggak tahu kenapa masalahnya. Kadang nggak introspeksi diri, kenapa sampai sebut nama, kenapa? Itu kan dibikin orang. Dan ini masalah reglok jamur itu. Karena ini katanya kan reglok ini reglok massal. Jadi reglok massal itu ada 2 jamur fit, ada reglok jamur. Dan ada pula reglok sepihak. Reglok sepihak dan reglok massal itu beda. Kalau reglok massal berarti kan seharusnya itu udah persetujuan member sama owner sama admin di reglok. Kalau tanpa persetujuan itu bukan reglok, namanya itu nggak adil. Nah, biar lebih adil lagi, kalau reglok itu kita harus benar-benar adil, memikirkan kedua belah pihak yang minus dan plus. Karena setiap member itu udah punya planning, ini nanti aku narik ini buat ini, aku punya rencana buat ini. Contohnya saya juga punya rencana berani ngambil motor, dan saya berani ngambil atas karena saya berusaha untuk mulai itu buat bayar jago motor. Jadi kita ngambil set atas itu nggak asal ngambil set bawah itu bukan buang-buang duit, karena kita buat nabung. Jadi owner harus dipahami semuanya. Lihat member dulu, yang on time yang mana, yang aman yang mana. Dan satu lagi tentunya buat owner ya, Anda yang mengenali member Anda. Jangan di saat ada juri Anda bilang kamu nggak tahu rasanya halangan juri. Anda yang berani kasih, berarti Anda bertanggung jawab. Sama Anda ada datanya, ada semua perlengkapan data, Anda bertanggung jawab. Ada dana jamut, itu tanggung jawab Anda. Dan dana jamut jangan semena-mena Anda pakai. Itu buat nalang-nalang duit. Dan jika Anda owner pintar, Anda akan mengolah ini dana jamut, entah dioperasikan, entah Anda jadi donor sendiri, ADM-nya pun diolah supaya bisa
kalau ada masalah-masalah dalam grup Anda, grup arisan Anda bisa menutupi. Dan itu admin itu sama dana jamu ibarat kas grup, bukan buat dimakan-makan seenaknya aja, dimanfaatin buat pribadi, bukan. Jadi perlu owner-owner ingat, baik member harus tahu ini apa itu reglop itu berapa macam, biar adil harus gimana, harus tahu, jangan mau dibodoh-bodohin owner-owner itu. Kita perlu berantas owner-owner itu sebenarnya. Bahwa dulu hukum pun saya katakan ini pasti benar, saya jamin ya, saya jamin, karena saya berpikir secara logika dan secara keadilan. Saya bukan berpikir karena saya lagi ini, bukan. Saya lihat itu banyak yang lagi narik ambil atas, dan dia bontoknya jaminan cuma 1-2, baru dia nyoba nomor atas. Nah pas dia narik, baru narik tiba-tiba di reglop. Dan ada ini lagi saya terima, ini saya lagi terjadi sekarang, katanya reglopnya kita yang narik bayar jamu pit ke yang belum narik, sementara kita yang belum narik kita terima jamur. Coba kalian pikir logika enggak? Logika enggak? Aku tanya kalian satu-satu semua yang udah terjun di dunia arisol. Dan ini Anda tarik aja oner-oner, jika posisi Anda sebagai member, Anda terima enggak? Anda jawab dalam hati kecil Anda, jujur, pertanyakan hatimu dengan Tuhanmu, pantas enggak kayak gitu? Saya rasa kalau saya sendiri bilang enggak adil, enggak pantas, enggak logika. Karena gimana pun, walaupun dia itunya bontolnya, intinya nanti mati yang nomor atas. Emang dia ngambil nomor atas kan karena dia mikir buat diputar, waktunya lama. Begitu juga yang bontot itu buat dia olah yang di atas itu, diolah nanti buat nutupin dapur dia bontot. Begitu yang arisol ini. Jadi bukan seenak-enak kita reglopnya pun nggak adil. Dan minimal optimisnya nanti yang udah narik ini, walaupun dia udah mau dia tetap minus, nggak bakal bisa jadi plus. Dan itu perlu kalian sikapi baik-baik. Para member juga harus tahu, jangan asal keset. Makanya hati-hatilah melihat onel yang jujur, onel yang adil ya. Aku nggak bilang aku baik, enggak. Aku juga punya salah. Aku juga sering punya kesalahan. Makanya setiap aku lihat ini main arisol sini, aku introspeksi sendiri. Oh, berarti ini salah. Makanya semakin diperbaiki. Makanya saya nggak peduli. Kalau saya punya owner salah, kalau udah salah saya kasih tahu jalan. Saya kasih tahu pencerahan, kita kayaknya begini nggak cocok. Udah kasih solusi. Bukan karena kita jadi admin, owner udah tahu salah, kita iyain apa yang bilang owner. Hati-hati, nanti karmanya juga kena ke anda adminnya. Ingat itu, saya juga admin, makanya saya nggak mau. Dan saya dengan owner saya sudah komunikasi. Gimana baiknya, jangan sampai merugikan member yang minus dan plus. Cari jalan damai. Kalau misalnya bisa dulu, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ikhlas, kalian akan nanggung karmanya. Ingat itu. Dan ini aku ke topiknya aja. Kalau reglop jamopit, kasih tahu ya, reglop jamopit baik itu masal mau. Kalau ini sistem masal ya, reglop jamopit itu jika kita sudah narik, berarti kita bayar jamopit sampai ke bawah. Dan jika kita belum narik, kita pun akan menerima jamopit dari yang udah narik sesuai jamu mereka. Begitulah kalau yang jamopit. Dipahami ya onel-onel ya. Ajarkan yang baik-baik di grup Anda, jalankan yang baik-baik di grup Anda, biar grup Anda berjalan lancar, aman, dan hati-hati memilih member. Pilihlah member-member yang benar-benar niatnya baik, yang benar-benar bertanggung jawab. Anda sendiri yang mengenali member Anda. Jangan di setiap ada kendala CR juri, Anda yang ngasih set, bukan kami member yang ngasih set ya. Buat onel-onel, maka Anda harus bertanggung jawab. Jangan di saat ada juri Anda bilang kalian nggak rasakan. Memang kami nggak rasakan, tapi kami tahu rasanya. Apalagi saya udah pernah jadi onel ya. Saya pernah jadi onel, saya lebih baik stop karena memang saya lagi admin satu grup, jadi saya fokus ke grup yang kakak yang udah percaya sama saya dan saya percaya sama dia. Makanya saya lebih baik tutup grup saya, bukan karena saya ini enggak. Jadi yang
kalau saya ini CR, kalau emang ada masalah saya jujur deh, saya bangun semua, bukan masalah saya ngomong. Jangan nggak nongol di CR hampir 1 bulan, nggak nongol di CR sampai ketemu Jago, tiba-tiba nongol posting di grup info pengumuman reklop masal. Sekarang yang masalahnya tuh kita nggak tahu seperti apa, tiba-tiba di CR katanya reklop, yang udah narik bayar jamu, yang belum narik terima jamu. Logika nggak? Saya tanya dulu ya, apakah kalian transfer semua sama opiknya sama yang narik? Enggak kan? Kalau kalian transfer sesuai yang opiknya sama narik lebih baik, saya intinya saya pribadi kalau ada masalah saya transfer langsung sesuai tanggal jago sama yang narik. Karena sekarang banyak ondel memanfaatkan orang minus opiknya diambil buat nalangin jago-jago dulu. Itu namanya licik, makanya lu onel pakai modal. Makanya lu onel itu uang kas admin itu jadikan jadi uang kas. Anda olah sebaik mungkin biar bisa menutupi nanti jika suatu masalah menimpa di diri Anda. Jangan enak udol mempatin member ya. Dan kalau yang reglop jamot berarti yang kita terima, kayak saya kemarin narik ya, saya narik di salah satu CR, saya itu baru narik baru kedua putaran jago, saya narik dan tiba jago ketiga saya udah transfer juga jago ketiga. Saya nggak pernah molor-molor, saya paling nggak suka molor kalau masalah jago. Selagi ada, saya juga nggak punya uang daripada ada uang di rekening tapi jago saya molor. Saya orangnya, saya jujur kalau memang nggak ada saya minta tolong ke siapa, saya cari berusaha sampai dapat. Kalau nggak ada, jujur saya emang nggak ada lagi narik, jujur saya nggak mau bohong-bohong. Saya orang netral, saya bukan orang yang karena dibayar jadi bilang salah, saya nggak suka. Karena saya mikirin anak-anak, karmanya nanti ke anak-anak saya, ke keuangan saya, dan saya akan merasakan nanti karma-karma yang buruk karena perbuatan buruk saya. Maka saya nggak berani ya. Kalau rekrut jamur, jadi kita bayar uang itu sesuai dan kita terima ke nomor-nomor selanjutnya. Jago dia berapa kan kita balikan ke dia. Atau paling simpelnya kita balikan yang udah ditransfer ke kita ya, yang udah ditransfer ke kita balikan ke dia. Selesai. Dan nanti yang kita belum narik kita diterima uang kita kembali semua yang udah masuk, baik ADM juga. Itulah kalau reklop jamot. Dan repun itu beda. Ada repun atau reklop sepihak, itu biasakan hampir disamakan repun sama reklop ya. Contohnya adalah seorang member udah nggak sanggup mau berhenti karena emang nggak mau lagi lanjut arisannya. Jadi karena dia yang minta sendiri, member yang minta sendiri berhenti minta di reglop, terjadilah repun sepihak atau reglop sesuai peraturan onel, bukan peraturan umum. Jadi gimana peraturan onel yang repun sepihak atau reglop sepihak? Dia yang udah narik, dia bayar sejago, dan dia yang belum narik, dia dibalikin uangnya yang sudah masuk aja tanpa admin. Begitulah repun, berarti terima uang yang masuk no admin. Kalau itu permintaan membernya sendiri. Kalau onel yang minta direpun uang dia karena dia mungkin adalah masalah onel sama member ya. Terus onelnya ini nggak suka sama member, udah repun aja itu, aku nggak suka gitu. Itu komunikasi dulu sama admin, dibicarakan, udah dibalikkanlah uang dia yang masuk sama adminnya di CR yang belum narik. Dan di CR kalau yang sudah narik itu biasanya umumnya dibayar sesuai jago, tetapi harusnya nggak boleh. Tapi kalau onel-onel licik, onel-onel jahat akan meminta dibayar itu jamu pit sampai habis nomor semua yang belum narik. Dan pesan saya ya buat onel-onel senior, buat member-member yang baru terjun, yang udah lama terjun, saya harap semuanya selalu berlaku adil, bukan karena semena-mena uang kita di sini plus, apa uang kita minus jadi kita egois. Kita harus memikirkan
kita yang belum narik jamot, dan sementara kita yang udah narik harus jamot bayar itu nggak logika. Saya tanya kalian satu persatu jawab, apakah itu adil? Saya tanya dulu. Kalau saya sendiri bilang itu nggak adil, itu ada udang di balik batu, kelicikan onel-onel di situ satu. Dan regular sepihak pun sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Tapi karena memang dia yang mundur sendiri, dia terima sendiri, itu boleh berlaku. Dia ikhlas, baru itu oke, tidak jadi masalah. Jadi aku harap ya onel-onel janganlah hanya mengejar admin, apalagi yang sering bikin dana jamot. Yang saya jalani ini berapa CRB itu nomor 1 dana jamot, baru 3 kali jalan udah minta regular. Saya orangnya susah, saya orang susah juga, saya orang susah, saya masih ngontrak. Kami hidup dari cuma berlaku-laku sama suamiku berlaku, aku di rumah jaga anak, tapi kami masih bisa makan tanpa dari uang arisan ini, masih bisa makan. Jadi niatku arisan ini buat nabung sedikit, dan aku punya rencana lah bulan 12 ambillah lele di salah satu onel ini. Lelenya get 20 juta atau 20 juta 27 juta 700, get 20 juta 700. Sebelum aku transfer aku udah tanya, ini aman gak? Ini aman gak? Gitu. Aman gak? Tenang aja, saya takut akan Tuhan kok. Yang takut akan Tuhan ini gak bakalan berani main regular sepihak tanpa konfirmasi di CR. Dan perlu buat onel-onel ya, jika ada masalah komunikasi dulu sama admin. Admin pun harus di jalan yang lurus. Jangan udah salah karena kita dibayar kita bela yang salah. Kasih solusi yang hasilnya baik-baik, solusinya yang baik, jangan solusinya yang menjatuhkan para member-member lain. Itu perlu admin ingat. Aku juga admin sekarang di 2 grup. Aku nggak mau bilang onelku kalau onelku salah, nggak mau saya. Apalagi kalau ada member haknya nggak balik, saya ngerasa gimana posisi saya kalau saya di situ. Gimana perasaan saya kalau posisi saya jadi member yang narik itu ditahan tarikannya. Saya merasa sakit. Orang yang udah berusaha bayar jago ontan sampai nggak bisa beli kolor lah, nggak bisa, aduh sangat sedih loh. Walaupun ini permainan dunia di dunia maya, walaupun katanya di dunia nyata pun ada masalah, tetapi intinya jika kita selalu berada di jalan yang benar, kita selalu menjalankan semua seadil-adilnya, maka grup kita nggak akan pernah tumbang. Maka member pun akan mengerti ini keadaan onel. Nggak bakalan member mau menekan onel kita. Tapi kalau kita bersifat licik, selama-lama pertama dia ngomongnya manis-manis, statusnya Tuhan lah, inilah, alim lah, tahu-taunya begini. Itulah hal yang membuat member paling benci sama onel. Contohnya aku jadi benci. Tadinya aku jujur loh, cerita sama onelnya, cerita sama adminnya, aman gak dah? Aman gak? Aku ini buat rencana buat menghadapi loh dah. Aku sampai cerita masalah aku di tahun yang lalu yang repun saat menarik, dan sementara aku harus bayar jamu fit setiap aku yang tidak menarik. Dan itu aku ikutin karena aku memang belum paham semua. Aku baru main hari solo, belum paham. Aku baru berani di situ main banyak. Tapi puji Tuhan karena aku memang terus, aku memang berusaha ikhlasin karena aku di situ berpikir begini. Tuhan, hari ini aku ngalah karena aku tahu setelah ini Engkau akan melimpahkan rezeki yang berlimpah-limpah buat aku. Puji Tuhan, doaku dijawab. Sampai sekarang aku berdiri. Dimanapun banyak onel-onel nawarin aku minjem, tapi aku nggak mau. Selagi aku butuh buat ngolah, selagi aku butuh buat sesuatu, aku berani ngisi. Tapi kalau aku nggak butuh, aku jadi donor di grup lain, entah dimanapun aku olah, entah di offline pun, entah dimana, selalu aku berusaha mengolah. Bahkan koperasi banyak percaya sama aku. Tapi aku nggak gimana ya, nggak selicik-licik onel yang memanfaatin keadaan. Coba aku tanya, kenapa ya? Apakah adil yang belum narik jamot
sementara yang udah narik harus bayar jamu fit. Tanya dulu onel-onel, ketuk hati Anda, tarik posisi Anda jika Anda di posisi member yang ada di grup ini. Jangan Anda mikir Anda plus apa minus, pikirkan aja jika Anda sebagai member aja, jangan kepikiran plus minusnya dulu. Adil enggak? Logika enggak caranya? Kalau saya bilang enggak logika, enggak adil, itu licik, namanya licik. Apalagi reglok tanpa konfirmasi di CR, tanpa diumumkan di CR, tanpa semua tahu, dan tiba-tiba bilang saya udah konfirmasi sama beberapa member. Emang membernya cuma beberapa doang? Membernya banyak loh. Perlu itu dipikirin ya buat onel-onel juga, dan saya juga harus saya terapkan juga. Dan perlu juga kakak onelku yang cantik sama edaku yang cantik. Semoga grup kita long life ya kakak sama edaku, Mak Isa Moses sama kakak Rika dan Cimawung. Karena aku lihat kakak ini baik, eda ini baik. Selagi dia mampu dia talangin, selagi dia cerita gimana cerita, harus saling komunikasi sama member juga. Dan nggak ada ini reglok saya lihat, nggak ada ini. Sebegitu banyak masalah saya lihat bisa dilewati, dan nggak pernah saya lihat orang ini pencitraan di wal arisan ini harus begini harus begini, nggak pernah. Tidak seperti yang saya lihat di sebelah ya, ada di sebelah bikin di grup lah cara bermain arisol biar nggak kolak begini, sementara dia sendiri tiba-tiba respon. Itu namanya apa? Berarti dia nggak terapkan apa, dia cuma banyak bacot, banyak ngomong, kelakuan nggak sesuai dengan yang apa yang di uploadnya di walnya sama di grupnya. Harusnya lakukan apa yang Anda lakukan itu, dan itu ungkapkan di luar, baru Anda mantap. Lakukan sebaik mungkin apa yang bisa Anda lakukan. Jangan bermain licik, jangan ngarap dari opik yang minus Anda buat talangin juri. Anda harus pakai modal sendiri, Anda harus pakai dana sendiri. Jangan ngarapin dari apa ya, dari opik yang lagi minus Anda bilang harus bayar opiknya. Enak aja, kalau gua mau, saya nggak bakal mau kau bawa ke jalur hukum pun siap saya, karena saya akan jelaskan semua kenapa saya menantang. Saya jelaskan semua para member ini kenapa saya menantang hal yang kayak gini. Aku ceritakan di CR 1 CR adalah get 30 juta. Emang si aku narik paruhan nomor 2, dan di CR yang belum narik, yang nomor bawah di get 30 juta adalah nomor atas di CR aku yang belum narik. Sementara aku harus bayar jamu fit di CR aku yang belum narik, dan aku harus menerima jamu di CR aku yang belum narik. Logika enggak? Aku tanya dulu satu-satu kalian, logika enggak? Makanya itu akal dipakai onel. Pakai akal kau. Ini berlaku buat cuma onel, biar pakai hati, pakai kasih, pakai akal logika, dan sistemnya harus adil. Ini perlu diterapkan buat semua onel-onel ya. Kalau Anda selalu berbuat baik, berbuat adil, semua masuk di akal orang yang akan kalian lakukan. Melakukan semua dengan kasih sayang, dengan kejujuran. Percayalah, berkat buat kalian akan melimpah, dan grup kalian enggak sebanyak apapun masalah pasti bisa dihadapi. Itulah intinya ya. Dan ku jelaskan sama kalian yang terima, karena kalian mikir plus sama mikir minus. Kalian pikirkan juga yang narik yang jadi minus karena apa? Jadi minusnya banyak. Sedangkan dia juga yang narik bontot harus dijamut, sedangkan dia yang narik nomor 1 harus bayar jamut. Itulah penyebab dia tercekik, jadi dia minusnya banyak. Harus pahami itu. Jangan kalian karena seenaknya bilang yang minus harus bayar ini, karena kalian plus, kalian jima mencekik yang minus. Itu aja, kalian pahami itu. Jadi perlu ya yang dunia arisol ini perlu buat semua member, apalagi yang baru belum ngerti apa-apa, harus tahu dulu aturan umum arisol. Reglok itu ada 2, 1 reglok jamut, 1 reglok jamut itu kalau masal dari onel, dan itu kalau udah sepakat juga onel sama
mereka dihanguskan, kalau emang jurik tinggal di ini aja, dipermalukan, dipenjarakan, gimana? Onel mau nanggung karmanya, ayo. Jadi perlu aku bilang juga sama member, jangan pernah takut untuk mempertahankan hak Anda, jangan pernah takut untuk mempertahankan keadilan tentang hak Anda. Harus berani, harus jujur dari hati Anda. Jangan karena penting uang kembali sedikit bisa kenapa, jangan. Kalian pikirkan juga yang minus. Ini yang minus itu bayar opit sesuai Japo loh. Bayar opit dia yang narik. Karena dia bayar begitu jadi dia minus banyak. Sementara dia yang narik, yang belum narik harus menerima jamot. Adil enggak? Aku pertanyakan sama kalian satu-satu, adil enggak? Dan kalian dikembalikan jamot juga. Yang pulskan bukan opitnya, aku tanya. Karena alasan apa? Alasan Onel bilangnya opit dia yang minus harus buat nalangin jurik. Salah. Buat nalangin jurik itu admin, ada ADM sama dana jamot. Oke lah, memang perlu juga Onel makan gaji ya, pakai kuota, bayar pulsa ini. Oke, saya akui. Tapi harus perlu pakai perhitungan. Kalau kayak saya dulu ya, saya bilangnya siapa dulu adminku yang dulu yang selalu saya gaji, dari admin itu 25% gaji buat dia, buat saya 25%, 50%-nya itu buat dana jaga-jaga seumpama ada jurik. Dan itu saya olah. Dan saya enggak ada cek jamot sampai big 30 nomor 1 jamot. Japonya lebih kecil cuma 700. Enggak ada saya bikin di lock lah, di inilah. Jikapun itu ada lock, saya bertanggung ada japonya itu. Tapi puji Tuhan, begitu banyak yang saya alami selama saya jadi Onel, sampai tabungan saya terkuras buat ngalangin jurik. Mungkin semua kalau saya pangpangkan itu kurang lebih 300 juta itu yang saya alami. Karena saya sering donor, setiap ada ini saya donor, karena itu saya memanfaatkan adminannya. Bukan saya buat makan, enggak, bukan saya buat happy, enggak. Saya makan masih dari keringat suamiku. Anak-anakku pakai beli apa dari keringat suamiku. Aku beli ini dari keringat suamiku. Dengan cara apa? Aku dikasih uang belanja misal 400 per minggu, itu cuma beli lauk. Aku olah manfaatkan. Aku jual pulsa, aku 1000 2000 itu kumpulin. Puji Tuhan bisa aku seperti ini sekarang. Walaupun kami masih susah di kontrak, tapi kami nggak pernah makan yang banyak. Perlu saya ingatkan. Tadi ada Onel yang bilang suruh aku introspeksi, karena aku udah introspeksi diri, karena aku tahu sakitnya di saat kita jadi minus banyak karena tidak seimbangnya cara reglopnya member, reglopnya ownernya reglopnya tidak jujur, tidak adil. Jadi ada member yang minusnya jadi puluhan juta, aturannya cuma 1 juta, ada yang kursnya masih banyak, akhirnya jadi 1 juta. Gitu loh. Jadi yang plus minus itu kalian harus saling mengerti, harus memahami gimana sih reglop ini yang sebenarnya. Kalau ada reglop yang direpun jadi hanya masuk uang modal dia, dikembalikan dia yang belum narik, dan ini sementara ini yang udah narik dibayar jamopit, itu karena reglop sepihak. Contohnya karena apa? Tadi udah dijelaskan. Kenapa reglop sepihak? Karena dia sudah tidak mampu, dia mau stop, maka dia minta reglop. Ya udah, dia ikutilah peraturan Onel. Dan dia akan bayar jamopit sesuai di itu. Bahkan sudah ku alami nih Onel penenggolan. Aku udah alami sendiri ya. Aku jujur cerita sekarang. Aku direpun, punyaku yang belum narik direpun semua sesuai uangku yang masuk dikembalikan sama admin. Sementara aku yang sudah narik harus bayar sesuai Japo. Itulah reglop sepihak. Karena dia benci sama aku. Itu contoh ya, contoh satunya kan dia benci sama aku. Dan aku yang sudah narik harus bayar jamopit. Dan yang paling sedihnya, liciknya Onel ini, sampai ku tahu semua di CR, aku yang sudah bayar lunas dari hasilku yang belum narik, diputar lunas semua, aku yang udah narik, dibayarnya repun, dibikinnya repun di tiap CR, padahal itu udah dibayar lunas. Itulah ciri-ciri Onel memanfaatkan
uang member, kelicikan dia, opinnya dia ambil, dan repun dimasukkan itu, uang modal aja dimasukkan buat belanja pokok, ditulis aku yang udah narik. Padahal itu udah aku putar lunas. Aku tidak bohong, dipotong tanganku ini sekarang, nggak bohong aku. Tuhan tahu itu. Makanya sekarang kau penenggolan, rasakan kau, mampus kau. Aku diam dari selama ini bisa sampai ngancam-ngancam aku. Aku nggak takut, karena aku sifatnya jujur. Kasihku gitu ya. Aku tidak menyusahkan semua utang-utang beres dia nggak ada. Selalu ada jalan dikasih Tuhan karena kita niat baik. Tuhan akan selalu kasih jalan buat orang yang berniat baik. Tapi buat Anda yang sekali lagi Anda buka grup pun dengan cara licik Anda, di sini Anda reklop, di sana Anda buka grup baru. Percayalah Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal buat kamu. Jangan memakai akal busuk untuk meninggalkan beban utangmu yang ada di sana hanya untuk membuka grup kau di sana. Jadi nggak usah ya. Aku tidak aku hanya mengingatkan Anda ya, onel-onel ya. Tetaplah walaupun harus gelap, walaupun ada kita kayak saya kemarin lima itu 15 juta dikurang japo. Itu saya kembalikan ke Papa asal dibalikan uangku yang udah masuk semua di aku yang belum nyampe. Karena aku tuh ambil gandeng. Jadi aku mau. Aku orangnya bukan nggak susah, asal adil aku terima. Tapi kalau timpang sebelah begini, aku tidak akan terima. Mau kau bawa ke jalur hukum pun kau gak bakalan bisa. Dana jamot kau kemanakan? ADM langsung kelihatan loh. ADM misalnya kita buat aja 200 ADM kali 24 kali 2 udah berapa? Ayo, hampir 20 juta loh Bu. Harus dipahami ya. ADM saya kemarin narik 30 juta itu dibagi 2 per orang, kalau nggak salah 400 apa berapa ya, lupa saya. Kita bikin aja 400, 2 kali 4 udah 8. Satu list, belum list yang lain. Trio janji dibilang jamu fit, tau-taunya sekarang diregulasi total semua. Itu mulut dijaga kalau ngomong. Sebelum mengeluarkan itu, dipikirkan dulu ke depannya. Jangan jadi bumerang buat kamu sendiri. Main tak orang gampang, bilang minusnya puluhan juta padahal cuma 1 juta berapa. Harus belajar ya. Gimana kalau Anda digituin? Gimana perasaan Anda? Oke lah, jadi buat semua, baik member sama onel, aku udah jelaskan ya. Perlu ini kita terapkannya baik-baik dengan adil, jujur dalam bermain ariso. Kalau reglop itu sebenarnya ada 2, reglop jamot sama reglop jamut fit. Beda yang reglop sepihak, ada kalau misalnya onel ngereglop tarikan seseorang sepihak karena unsur ada dia nggak cocok sama member, karena member nggak cocok sama onel, itu beda. Kalau onel yang reglop, admin itu balik ke member. Tapi kalau member yang minta reglop semua, admin itu nggak balik sesuai uangnya. Dan kemarin pasti orang-orang yang emang berhati jujur di sini banyak pasti bilang yang kukatakan ini benar. Dan di saat Anda mendengar ini, Anda harus menarik ke diri Anda, oh, gua ada mau gimana ya kalau posisiku di sini. Di sini kita jangan mandang plus minusnya dulu dan pikirkan aja secara logika. Ada seorang owner minta reglop global massal, oke. Dan yang sudah narik katanya bayar jamu fit, dan yang belum narik terima jamu. Sementara lawan mainnya di grup itu aja. Contoh tadi udah aku bilang,
Aku di grup CR 30 juta, aku udah narik paruhan. Lawan mainku, aku di nomor bontot di CR sebelah get 30 juta 20 juta 700. Yang nomor atas, yang nomor bawah dia aku narik. Sementara aku harus bayar yang aku narik jamopit, dan aku terima yang harus aku bayar jamopit dia di CR sebelah, dia bayar jamot sama aku. Adil enggak? Itu aja kalian simak baik-baik. Karena di grup itu pasti itu aja yang isi orang-orang yang aman. Dan buat member, buat onel, maafnya buat onel semua ya. Anda yang memilih, Anda yang mengasih kesempatan pada member buat isi, berarti Anda harus bertanggung jawab. Anda lebih mengenali member Anda. Jangan pernah bilang ada juruk begini. Sebab karena di setiap nomor bis ada dana jamot. Ingat itu buat oner-oner, jangan Anda licik-licik. Anda nanti akan terima karma ke-7 turunan Anda kalau Anda selalu bersifat licik. Hati-hati ya, perlu ya disimak ya semuanya. Buat kakak onerku jangan sampai kayak gitu ya kakak Asiannya, sama Eda Kumaya sama Musik, jangan sampai di wal kita ini kayak statusnya alim-alim, bawa-bawa nama Tuhan, imannya begini, bawa-bawa, jangan. Kalau masalah Arisol, cukuplah bawa di grup Arisol sama Wapo sama di CR ya. Di wal itu nggak perlu kita umbar. Aku juga sifatnya begitu. Aku nggak terlalu, bukannya aku munafik, enggak. Di wal itu paling aku bikin YouTube, bikin apa pribadiku sama keluarga juga, nggak bikin Arisol. Kalaupun aku ditakonnya kadang aku hapus kalau yang nggak penting. Paling kalau aku narik kayak emas baru aku posting. Itu ibarat aku sebagai apa sih, rasa bersyukur aku menerima hanya karena aku niat nabung aku narik emas begini, ternyata bisa aku tanpa kerja walaupun hanya nyicil hanya dari sisa belanja aku kumpulin Tuhan, aku bisa jadi begini. Itulah sampai aku bikin di wal. Kalau untuk Arisol aku jarang dibikin di wal, enggak, cukup aku bicarakan Arisol di grupnya, di CR sama di Wapo, karena itu tempatnya buat saya. Dan inilah dulu tentang Arisol ya, tentang backlog yang adil. Tolong kalian berlakukan di setiap grup Anda. Jangan berlakukan sifat licik Anda di grup Anda. Kasihan member-member Anda. Anda tanpa member bukan apa-apa, tapi member kalau sehati bisa berdiri satu grup tanpa onel pun. Asal ada kesepakatan bikin CR list begini-begini, siapa yang mau jadi bikin ini, siapa yang mau ini, mereka sepakat siapa ini. Nanti transfer langsung ke yang lain bisa, tanpa onel pun bisa. Tapi kalau onel tanpa member enggak bakalan bisa kalian campan itu. Karena apa aku bilang begitu? Sudah saya alami. Aku udah sering ditinggal turun sama onel. Tapi tahu nggak? CR itu tetap berjalan tanpa onel. Kami bayar setiap minggu. Kalau enggak ditunjuk seseorang siapa yang mau ya sebagai petransfer, sebagai bukan jadi onel, sebagai member juga dia. Dan akulah kemarin itu sebagai pemegang di transfer dan ikut transfer sesuai tarikan mereka. Kalau emang ada jatuh 2 jurik ya kita potong, udah kita total, kita transfer sesuai apa adanya. Jadi perlu buat member tanpa onel bisa berdiri kalau sepakat, kalau sehati ya begini ya, sehati. Tapi kalau owner gak bakalan bisa berdiri tanpa member. Camkan itu, hai onel-onel yang licik. Jadi Anda itu nerima bayaran dari member sendiri, ada admin, ada itu Anda terima. Seenggaknya Anda berbagilah, manfaatkan admin itu. Jangan Anda manfaatkan sebagai buat poya-poya aja dulu. Pintar-pintar membagi-bagi admin itu. Buatlah misalnya 100% setiap CR admin itu misal 100% dibagi 3, 20% itu atau kita bikin aja 25% buat gaji onel, 25% buat gaji admin, dan 50% itu buat jaga-jaga, dan dana jamot itu kas. Iya, dana jamot kas. Bisa Anda nggak usah bikin nilainya dana jamot asal Anda aman. Sebenarnya bisa. Itu buat kas asal Anda bisa menelangi semua baik-baik dimanfaatkan. Jangan Anda kesana jalan-jalan pakai uang member, jangan Anda kesini jalan-jalan pakai uang member, beli ini pakai uang member. Hati-hati karena
lamanya Bu, mungkin sekarang aja Anda masih kelihatan itu, suatu saat Anda akan merasanya kehilangan sesuatu tanpa Anda sadari. Makanya perlu hati-hati ya. Oke, sekian dulu guys, saya membicarakan tentang reglok arisan ini. Ini cerita tentang ada one licik, ada ini. Jadi saya di sini hanya menjelaskan secara reglok yang adil itu sebenarnya kayak gimana, reglok sepihak kayak gimana, secara umum dan secara logika yang dapat kita pikirkan semua orang, itu yang saya jelaskan di sini. Jadi saya bukan istilahnya mau sok ini enggak, saya hanya menjelaskan di sini biar member-member sama onel-onel berpikir, biar tahu, sama-sama tahu apa sih sebenarnya reglok itu, gimana sih sebenarnya, gimana sih yang adil. Makanya buat onel-onel, terapkanlah yang adil di grup Anda biar grup Anda langgeng, long life, biar member-member Anda betah, biar dua-dua baik datang sama Anda dari member. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa ya, ini akan ku share di YouTube. Jangan lupa di subscribe bagi orang yang sangat mendukung pembicaraan saya ini, di like, di komen. Kalau ada kesalahan nanti saya perlu kontrol, perbaiki cara menjelaskannya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa saya jelaskan lagi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Buat yang berbeda keyakinan, saling mendukung kita semua, damai-damai. Buat onel-onel baik sama member-member baik, tetap terapkan keadilan semuanya, tetap jalin kasih di grup Anda. Jangan hanya Anda ngelihat uang itu matanya merah sampai begini-begini. Jangan, nggak boleh. Harus Anda memikirkan ke depan. Jika saya bermain di cheat, apa sih ke depan yang akan saya terima? Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Enggak sekarang, ke depannya pasti Anda terima. Percaya. Bagi Anda yang lemah, sekarang biarlah Anda susah di tipu-tipu ini, tapi ingat, percaya suatu saat Anda akan mendapatkan kebaikan, rezeki yang berlimpah-limpah, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi tetap semangat, sukses. Dan jika ada yang berlawanan nggak adil, jangan pernah terima. Dan aku pun sebagai member nggak bakalan terima rekrut-rekrut yang nggak adil. Jika ada pun aku kembalikan yang udah kutarik, asal itu dibalikin dulu, nanti aku kembalikan yang udah kutarik. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat para member, buat para onel-onel.